Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali pada minggu ini di pelajaran kimia. Sebelumnya kita sudah ada pembelajaran secara offline. Kita kembali pembelajaran online pada minggu ini. Sebelum memulai, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai ya. Kalau materi yang sebelumnya sudah ibu share, sudah dibaca atau belum ya? Dibaca atau tidak oleh kalian? Oke, ini sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah tampil? Ya, sebenarnya untuk pas pertama itu kita mengenal apa itu materi ya. Yang di pertemuan sebelumnya ada materi zat padat, zat cair dan gas ya. Sekarang kita akan kategorikan lagi di sini jenis materinya, mengklasifikasikan. Materi itu ada, kita kategorikan ada yang zat murni dan ada juga yang campuran. Bisa mungkin sambil dilihat di catatan kalian, takut ada yang terlewat ya. Untuk kategori zat murni, kita bagi lagi jenisnya menjadi unsur dan senyawa. Unsur itu adalah yang paling sederhana. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mau meminta kalian itu untuk pertemuan berikutnya silakan kalian cari sistem periodik ya, tabel sistem periodik, karena untuk pembelajaran kimia selanjutnya kamu harus paham dan harus memiliki yang namanya tabel sistem periodik. Di sini Ibu langsung menjelaskan saja. Unsur ini adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Ada 3 jenis unsur, logam, semilogam, dan non-logam. Ini Ibu hanya kasih simbol saja. Contohnya, Na adalah natrium, Li adalah litium, K kalium, Be berilium, Mg magnesium, Ca kalsium, Sr strontium, Ba barium, Al aluminium, Cr adalah krom. Jadi kalau kalian mencatat hanya simbol-simbol seperti ini, kamu tidak akan paham. Tapi ini adalah simbol dari sebuah unsur yang ada namanya. Makanya tadi kalian harus memiliki yang namanya tabel sistem periodik. Nanti kalian bisa paham di situ. Unsur itu ternyata ada berbagai macam. Dan ada yang namanya golongan dan periode. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut untuk tabel sistem periodik. Untuk unsur semilogam, di sini ada Ibu kasih contoh. B Si silikon, B itu kalau tidak salah brom, As itu arsen ya. Ini yang jarang sekali dipakai. Untuk non logamnya di sini ada H hidrogen, C karbon, N nitrogen, P fosfor, S belerang, Se itu Ibu lupa ya, F itu fluor, Cl itu klor, Br itu brom, I iodium. Nih. Ibu tanya dulu, ada yang nggak tahu garam? Tahu semua ya? Pasti tahu semua kan garam itu. Nah, kamu udah yang namanya belajar kimia, kamu akan tahu apa sih rumus kimia untuk garam. Nah, garam biasanya kalau di
plastik atau kemasan itu suka ada bacaan garam beriodium. Nah, inilah unsurnya, iodium. Lambangnya atau simbolnya adalah I. Nah, kalau untuk nanti menjadi garamnya ada lagi rumusnya, yaitu NaCl atau garam dapur. Di sini senyawa. Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur yang membentuk zat baru yang lebih kompleks. Ada yang kategori organik dan juga anorganik. Organik ini dari makhluk hidup atau terbentuk dari makhluk hidup. Anorganik berarti kelawannya, bukan dari makhluk hidup. Nah, ini contohnya bisa disampaikan, hanya contoh ya. Ada gula, alkohol, bensin, solar, urea, asam cuka, itu yang terbentuk dari makhluk hidup. Gula itu dari apa ya? Ada yang tahu? Gula dan bentuknya dari apa sih? Yang biasa setiap hari kamu pakai. Gula itu terbentuknya dari tanaman atau tumbuhan apa? Ada yang tahu? Tebu. Tebu, ya. Gula pasir itu dari tebu. Oke, itu berarti kan makhluk hidup kan, tanaman ya. Kemudian itu contohnya aja. Ini yang anorganik, contohnya tadi garam dapur itu natrium klorida. Bahasa kimianya ini adalah natrium klorida, NaCl. Aluminium sulfat atau tawas yang kita suka pakai, magnesium klorida atau asam sulfat. Nah, yang suka kamu pakai di motor yaitu air aki. Ternyata bahasa kimianya adalah asam sulfat. Nah, kamu udah harus, saya nanti mungkin kalau ke bengkel saya mau beli asam sulfat, nggak bakal ngerti orang bengkelnya, tapi air aki kamu pasti tahu. Nah, sekarang kalau kamu sudah belajar kimia, kamu harus sudah lebih paham dari yang lain. Campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas dari dua zat atau lebih dan bergabung menjadi satu. Campuran di sini ada yang homogen dan ada juga yang heterogen. Homogen berarti hanya satu penyusunnya atau sama, dan heterogen berbeda penyusunnya. Contohnya di sini Ibu kasih air, gula, dan garam. Kalau kita gabung, kita larutkan, akan menjadi oralit. Jadi itu maksudnya sama penyusun, akan larut. Contohnya alkohol sama air juga sama, sejenis. Jadi bentuk dari campurannya itu akan sejenis, sama ya. Nah, ini kalian yang harus kalian pahami atau hafalkan bahwa contoh kuningan dibentuknya dari campuran tembaga dan zinc. Perunggu itu ternyata dibuat dari campuran tembaga dan timah. Stainless steel ini campurannya dari nikel, krom, dan besi. Baja yaitu campurannya besi dan karbon. Contoh campuran heterogen: semen, pasir, kerikil itu tidak akan menyatu dengan halus, pasti akan terasa kasar ya. Minyak dan air. Pernah melihat minyak dan air disatukan? Pernah melihat air dan minyak disatukan? Menyatu atau tidak? Minyak dengan air. Tidak ya. Nah, kalau walaupun kamu aduk, misalnya air di dalam gelas, kamu tuang minyak, kamu aduk berapa kali pun, pasti dia tidak akan menyatu karena dia beda penyusunnya. Jadi minyak, air. Kalau misalnya kita ada tatap muka pun nanti sebenarnya biasanya ibu suka praktek memisahkan minyak dan air. Yang tadinya masing-masing disatukan, kemudian dipisahkan kembali. Ya, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa perbedaan senyawa dan campuran. Jadi mungkin ini bisa kalian pahami ya. Mungkin di catatan juga kalian sudah mencatat.
ada dari mulai sifatnya, penyusun, pemisahannya, pembentukannya, komposisinya. Ini tinggal dibaca oleh kalian. Ini contoh pemisahannya. Ini yang paling gampang sih, pemisahan campuran dengan filtrat ya, penyaringan. Yaitu memisahkan dua zat yang berdasarkan ukuran partikel. Ini paling gampang sekali. Misalnya aja di sini Ibu kasih contoh memisahkan air santan dari ampas kelapa. Oke, contohnya kalau kita nyaring ya, nyaring air santan yang ada kelapa. Logikanya aja, kamu logika. Santan, apa yang ada di saringannya? Dan apa yang ada di hasil saringan di bawahnya? Apa? Yang tersisa di atas saringannya apa berarti? Ampas kelapanya. Ampas kelapanya. Yang jatuh misalnya ke wadahnya itu apa berarti? Air apa? Air kelapanya. Air perasannya. Air perasannya ya. Nah, ini nama penyaringan. Yang tadi ada ampas kelapa itu namanya filtrat. Ya, endapannya. Nah, kalau yang hasilnya, kalau dalam kimia yang si air santannya itu namanya filtratnya. Yang si ampasnya itu namanya endapannya. Kalau dalam kimia. Nah, kalau misalnya pemisahan garam dan air memang tidak terlalu terlihat jelas karena garam ketika sudah disaring mungkin kalau di kimia di kertas saring ya mungkin masih terlihat putih, jadi tidak terlihat jelas. Pasti ada sedikit perbedaan. Nah, yang paling nyata yang tadi Ibu bilang mungkin agak-agak susah kalau di rumah ya karena tidak ada bahan kimianya memisahkan minyak dengan air. Kalau pakai kertas saring sudah sangat jelas, si kertas saring akan menangkap si minyaknya, airnya akan turun kembali dan bisa jernih kembali. Itu contoh yang sangat simpel saja, filtrasi. Contoh yang kedua, kristalisasi di sini. Kristalisasi memisahkan suatu zat dengan zat lainnya dengan cara mengkristalkan zat tersebut. Di sini contohnya adalah pembuatan garam dengan cara menguapkan air laut hingga menguap, ya, tinggal garam dan yang berbentuk kristal. Di sini ada gambaran untuk proses pembuatan garam ya. Mungkin juga kita sudah bahas sebelumnya. Sublimasi, proses pemisahan campuran sublimasi hampir mirip. Nah, ini ada gelas air Lumiere, ada kaki 3 untuk membakar dan membakarnya juga pakai spiritus. Ini es batu yang contohnya dipanaskan nanti akan mengkristal sendiri ya. Terus contoh yang berikutnya pemisahan campuran dengan kromatografi. Ini sebenarnya bisa kamu praktekkan. Kamu ambil tisu atau kertas, tinta, misalnya tinta printer atau tinta pulpen kamu taruh di situ, kasih air di bagian bawahnya, nanti warna itu akan terpisah. Ini contoh untuk kromatografi. Bisa pakai tisu yang sangat simpel. Sebenarnya kalau itu pakai kertas saring juga tadi yang Ibu bilang. Antara ini distilasi ini contoh secara sederhana, tapi kalau yang rumitnya mungkin di tengah laut, yaitu pemisahan minyak bumi. Oke, sebelum Ibu ini sebenarnya Ibu hanya mengulang catatan yang sudah kamu rangkum sebelumnya. Yang Ibu tekankan di sini, tolong dicatat baik-baik. Minggu berikutnya kalian harus memiliki, tadi apa yang kata Ibu bilang? Kalian harus memiliki apa? Tabel sistem periodik. Ya, tabel sistem periodik ya.
nanti warna-warni bentuknya. Itu akan memudahkan kalian untuk memahami unsur. Nanti akan ada juga hafalan tentang unsur tersebut. Ibu kasih contoh saja. Ya, seperti ini. Kalau bisa terlihat ya, nanti kalian bisa beli. Bentuknya akan seperti ini, ada warna-warni. Ini yang menandakan mana unsur logam, non logam ya, yang gas, air, cair. Nah, ini bisa nanti. Tadi Made, apa ya tadi? Ada yang udah bisa jawab tuh tadi. Kalian harus membeli apa? Tabel sistem periodik. Nah, tuh Made, dicatat. Tabel sistem periodik. Kalian boleh beli di toko CBSA atau di fotokopian. Yang kecil murah kok. Nggak nyampe 5.000, paling 3.000 ya. Silakan kalian beli. Nanti yang penting belajar kimia harus punya itu. Nanti karena pembelajaran berikutnya terus akan berkaitan dengan tabel sistem periodik. Ini Ibu hanya membahas apa yang sudah Ibu sampaikan catatannya waktu minggu kemarin. Ada pertanyaan sebelumnya? Jika tidak ada, seperti biasa nanti akan Ibu sampaikan tugas melalui WA. Oh ya, di sini ketua kelasnya siapa? Ibu. Hah? Saya, Bu. Rizky. Saya. Ya. Ini ada kabar dari teman kamu yang tidak hadir? Ada ini, Bu. Siapa yang ada kabar? Oh, Bu. Di grup kelas nggak ada kabar? Nih, Pertemuan gak ada yang nongol. pertemuan sebelumnya ini tidak ada, pertemuan sekarang juga tidak ada. Adrian Muhammad Fajri, apakah dia aktif di grup? Jarang nongol, Bu. Jarang. Dava Rizky Akmal Tarigan, Dapat juga sama. sama. Terus Egi Anugrah, ada kabar? Egi, kuotanya Tanya habis. Hah? Egi, Kuotanya habis. kuota habis. Ya maksudnya Ibu biar ada kabar seperti itu aja nggak apa-apa. Fajar Ramadan, Sama, Fajar juga, Bu. kuota. Faris Fahrel Satrio. Faris ada ini, telat ya? Ini on, Bu. Ada. Oh, Faris telat ya tadi ya. Terus yang nggak ada Indra Setiawan. Indra nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Isma Kemarin mau nongol, Bu. kemarin ada Ismail Maruf. Kemarin ada. Ismail Maruf Ya, tahu, Bu. nggak tahu juga. Nggak Fahmi tahu. Firdaus. Kami Firdaus nggak ada, Bu. Ibu Fahmi Firdaus nggak ada di grup. nggak ada. Nggak ada. Oke, nanti Ibu konfirmasi. Raihan Diva Alfikri. Keluar tadi nge-lag katanya, Bu. Oh, tadi ada sempat masuk. Oke. Salsabila Maudi Aprilianti. Ada nggak Nggak anak? ada juga di grup, Bu. Nggak ada juga di grup. Pindah jalur Berarti sendirinya, Bu. ya udah nanti Ibu Nggak ada. konfirmasi ya. Terus udah itu aja ya. Oke, makasih ya. Untuk selanjutnya nanti ada waktu 20 menit Ibu kasih satu tugas, Ibu share di grup melalui Rizky ya. Dapat dipahami? Ya, Bu. Oke. Diki- Ya, hari ini Dikirimnya lewat mana, Bu? WA ya. Nanti Ibu kirim ya. Oke. Ya, Ibu cukupkan hari ini. Terima kasih. Ibu nanti share soalnya di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.